Ke game keempat kita menggunakan map Kalahari. Kalahari, pesawat bergerak dari The Sub menuju Shrines. Pembagian yang sangat luar biasa kali ini, cukup adil dan membuat teman-teman dari tim Indonesia harusnya bisa sampai langsung ke drop zone yang mereka inginkan. Dan dari Bigetron kali ini mereka akan tetap menggunakan default gameplay mereka, sementara Onyx akan bermain di bagian dari Bayfront dan EVOS cukup unik Bung Surya kalau kita lihat barusan. Ambil tempatnya Buriram. Namun ini dia seperti yang kita bicarakan sebelumnya tadi. Pada dua player dari tim Vesaka Sriwijaya berhasil buatan jatuh. Namun masih ada LBT di bagian dalam sana. Gardo harus berhadapan dengan satu player dan tersisa sendiri saja kali ini. Vesaka Sriwijaya harus tumbang di tangan P-Sports. PE Sports ternyata tidak berhenti sampai di sana. Mereka bakal tetap komit walaupun di game sebelumnya Bung Surya mereka harus tusun. Ini dia LBT yang tersisa sendiri. 300 koin hanya dimiliki. Belum selesai melakukan fight-nya. Tim Flash akan mengganggu LBT sendiri. Lompat kalau berani. Tapi masih ingin memberikan perlawanan dan tidak berhasil. Sehingga P-Sports harus tumbang menyusul Vesaka Sriwijaya. Dan kalau kita lihat dari tim Flash sendiri, mereka cukup oportunis. Mereka juga sangat berani untuk langsung bergerak ke arah sana Bung Surya. Iya, EG Global juga kirimin satu player. Tadi sempat ke bagian refinery juga. Ini kayaknya kebaca juga situasinya. Hasil dari Scream. Sepertinya main-main yang kayak gini. Kecuali nggak ada player kiriman. Nah biasanya itu dadakan. Kalau mereka sudah melakukan fight di scrim yang sudah dilewati. Nah player lain yang berada gak jauh-jauh dari mereka drop zone-nya itu punya inisiatif sendiri nanti. Benar, walaupun mereka nggak bakal keluarin di scrimnya. Iya kejutan aja gitu di match day-nya baru bakal dikeluarin. Itu sudah kebaca, lihat aja pergerakan dari tim Famos atau dari tim God of Love itu menuju ke arah refinery semua. Benar. Untuk mendapatkan beberapa poin eliminasi di early game Bung Surya. Iya. Dan kalau kita lihat Onyx kali ini sangat progresif. Menit kedua mereka sudah coba untuk secure bagian dari arsenal yang berada di sekitaran Santa Catarina dan juga Bayfront. Kali ini Kabi coba untuk bersembunyi dari pergerakan Onyx yang mulai terdeteksi oleh dirinya. Tapi di sisi lain Please One pun sudah mulai diinfokan harusnya. Dan kali ini open fire sudah langsung diberikan di sana. Crime langsung ditumbangkan. Wings juga menyusul Kabi. Sangat berbahaya Bung Surya. Ya itu dia. Ketika Kabi tidak terdeteksi, maka dua player harus tereliminasi dan memutuskan untuk berpisah. Adam dan juga Adriannya menuju ke arah yang berbeda. Cukup beresiko sebenarnya apa yang dilakukan oleh seorang Adam karena dia nggak tahu di komen post itu ada siapa, playernya sudah move atau belum di sana. Menggunakan dinokular, coba untuk bertahan lebih lama. Namun masih ada keisengan yang akan dilakukan oleh seorang Adam kali ini. Dengan senjatanya memberikan tembakan setidaknya peringatan. Jangan ke arah sini mungkin. Atau mengundang untuk ke arah sini. Nah lo pilih yang mana? Mau pilih yang mana gitu kan. Tapi kalau kita lihat harusnya dua player yang sudah berhasil ditumbangkan barusan dari tim Onyx bisa langsung di revive kali ini. Tentunya tidak cukup mudah karena sang macan putih sudah mulai mendeteksi pergerakan lawannya kali ini Bung Surya. Harusnya sudah terbaca step dan seorang Adam yang cukup gagah. Namun sudah ada tembakan ke arah seorang Ray. Adam sendiri saja harus berhadapan dengan dua player dan terjatuh oleh seorang Kocel. Sayang sekali temannya berhasil di revive, namun seorang Adam itu ditumbangkan. Adrian sudah terlanjur turun di tempat yang sama lagi. Dan Adrian pun harus coba untuk kabur langsung. Menggunakan satu vehicle yang sudah dikendarainya. Wings berhasil menghidupkan seorang Adam. Adrian terdeteksi tapi tidak ada upaya lebih lanjut dari teman-teman EVOS melakukan upaya atau inisiasi mengejar satu player yang tersisa dari Onyx barusan. Ya harusnya mereka sudah kuasain tadi daerah Stone Ridge-nya. Kemudian mereka nggak ada gangguan di sana. Masuk ke daerah Comment Post cukup percaya diri mereka karena satu tim yang ngedrop di sini sudah nggak ada lagi. Dapetin player Onyx yang terpisah Adamnya. Dan ini dia, kita akan simak dulu aja pertempuran Arthur Beam Bigetron Esports yang sudah menyandra Kabi tadi. 2 poin eliminasi sudah dikantongi dan sebentar lagi Arsenal akan mereka kuasai. Cukup mendikte permainan dari game pertama bisa kita bilang. Bigetron cukup agresif dan mereka tahu betul tujuan mereka apa. Selalu semua arsenal yang mereka kunjungi berhasil mereka dapatkan.
Dan ini membuktikan kalau mereka merupakan salah satu tim yang masih wajib untuk diperhitungkan walaupun dengan beberapa nama baru Bung Surya. Ya, itu dia di tempat yang berbeda tadi. Ray sudah berhasil ditangkap oleh seorang Demon tentunya dan terjatuh kedua kalinya oleh seorang Ton kali ini. Berada di tempat yang sama kali 3 player dari tim EVOS DeFi menggunakan mini launchpad-nya. Coba untuk menjauh, namun Ray untuk ketiga kali yang berhasil terjatuh juga disusul seorang Aimgad yang harus tumbang juga. Ray masih bisa di revive. Tinggal seorang Aimgad harus bisa segera dibangunkan. Apabila terlalu lama juga mungkin nanti vending mesin sudah akan dihuni oleh player-player dari tim God of Love di comment post ini. Tapi kalau kita ngelihat EVOS dengan mode yang seperti ini justru nggak tahu kenapa mereka jadi agak kurang Bung Surya ya. Berbeda dengan EVOS yang memang pergerakannya tidak banyak, tidak securing suatu arsenal, cenderung bermain cukup lengkap sampai di late game. Ya. Nah ini menjadi satu hal yang cukup berbeda menurut aku Bung Surya. Ya, gaya permainan yang berbeda juga. Kiong berhasil mendapatkan satu player juga. Kali ini Azriel mendapatkan Puwarak di tempat yang berbeda juga. Koja berhasil mendapatkan Kocel, namun Diamond tertangkap kembali oleh seorang Azriel. Two-Face juga menjadi sasaran kali ini, berhasil dibuat terjatuh Two-Face-nya. Banyak sekali sudah poin eliminasi yang dikantongi oleh tim Bigetron Esports. Satu mini launchpad sudah digunakan di mana Azriel di sini sapu bersih. Sudah menyapu bersih 8 poin eliminasi di 6 menit yang sudah berjalan. Mereka akan berhadapan dengan tim Famos yang sudah mulai dikejar oleh seorang Kiong kali ini. Itu dia Dexel. Kenapa berdiam diri dan tertangkap oleh Koja. Buat tim Famos harus pas di placement ke-10 saja. 9 poin eliminasi kali ini. Bigetron berhasil controlling bagian dari refinery. Sekarang pertanyaannya adalah ke arah mana mereka bakal coba untuk melakukan securing objektif Bung Surya, karena opsi terbuka sangat luas. Ya harusnya ya, mereka sudah beli predict zone aja, mereka baca zonanya akan ada di mana, kumpulin resource sebanyak-banyaknya mereka untuk bertahan nanti menjelang lead gamenya. Ada momen juga ketika tim sudah cukup banyak dapetin poin eliminasi, mereka terlalu mengejar ke arah tim lawan dan poin eliminasi banyak mungkin target mereka sehingga mereka kadang tertahan untuk masuk ke dalam zonanya, yang membuat tim lain lah yang lebih dahulu masuk ke dalam zona mereka agak tertahan, ke delay waktunya, nggak bisa masuk ke dalam zonanya, ke eliminasi, melakukan reset, nah kehilangan kesempatan mereka untuk dapetin placement yang lebih tinggi padahal kill sudah banyak. Salah satu contohnya tadi adalah tim EVOS DeFi. Namun ini dia, kita pantau dulu aja pergerakan dari tim Onyx yang sudah harus tertembak oleh beberapa player dari tim God of Life. Town berhasil mendapatkan 2 player, bahkan menyisakan seorang Crime MKS sendiri saja dengan 600 koinnya, dan Casey yang tidak bisa mengikat ke siapapun. Bakal dikomit tentunya oleh God of Love kali ini. 3 player sekaligus dikirimkan untuk mengamankan seorang Crime yang coba untuk kabur dari genggaman lawannya di sana, dan hanya bisa melakukan satu upaya berdoa agar posisinya tidak bisa diketahui Bung Surya. Itu dia, Diman sudah terlihat menjatuhkan diri dari bagian atas tower tinggi. Harusnya ketika Crime nanti tidak terdeteksi, kalau kita yang nyontek dia harusnya bisa revive, tapi dia nggak tahu gitu kan komen post ini ada orang atau tidak. Masalahnya dia pakai Casey. Bener gak? Yang ngejer barusan udah lewat memang. Udah lewat memang. Tapi nggak mungkin cuma satu tim dong. Nah. Kita harus selalu berpikir bahwa di suatu tempat itu bakal bisa dihuni oleh 4-5 tim sekaligus. Betul sekali. Jadi ini serba salah juga apa yang akan dilakukan oleh Crime. Di saat ini juga dia hanya memiliki 2 glue wall. Dan glue wall itu kalau dia pakai untuk berjalan langsung menuju ke arah comment post, bisa saja dia terlihat oleh God of Love, tertembak pasang 1 glue wall, kemudian di spam Skyler mungkin nantinya glue wall kedua juga sudah akan hancur, dan itu posisi jalan yang sangat terbuka, akan mudah untuk dijatuhkan. Armornya, face-nya level 2, kena ada arah badan aja, kalau 2 atau 3 player yang nembak itu bisa langsung menjatuhkan seorang Crime MKS. Namun itu dia, God of Love sudah ada di luar. Namun belum terdeteksi. Wih, ternyata sudah move menggunakan mini launchpad-nya sehingga Crime MKS masih bisa bertahan lebih lama. Sementara hujan peluru mulai datang ke arah God of War dari Bigetron. Seorang Koja dan juga Dix berbagi, Azriel maksud gue, berbagi vision di bagian paling atas dari refinery kali ini. Ini sudah cukup bagus mereka, ini seperti yang aku bilang tadi, poin eliminasi sudah cukup banyak, tinggal gimana caranya mereka ketahui posisi zona di mana, beli predict zone gitu, duduki tempat
terlebih dahulu. Tinggal usir-usir aja kayak barusan mereka lakukan itu God of War. Terusir setidaknya mungkin God of War tadi ada keinginan ngambil tempat ini di bawah mereka juga WAG sudah tahu tentunya akan berbagi. Hati-hati Koja menjatuhkan dirinya tepat di 3 player lain. Dan sayangnya blunder yang dilakukan Koja harus merepotkan 3 temannya yang lain untuk bisa merevive Koja kembali. Dan yang menjadi sangat berbahaya adalah seorang Alan berhasil untuk mendapatkan clear vision di sekitaran Bigetron yang tentunya ini informasi bisa didapatkan langsung dan komit akan segera dilakukan. Itu dia satu keunggulan jumlah player yang membuat Alan cukup berani kali ini ditemani Cyrus tentunya yang menggunakan Casey, tapi satu mini launchpad lagi-lagi akan digunakan oleh tim Bigetron Esports menjauh dan sudah terlihat, sudah tertembak bahkan di mana di tempat yang berbeda Ri dan juga Rasya berhasil buat terjatuh oleh tim Flash. Namun 3 player tim Bigetron Esports masih kuat untuk bertahan. Sedikit blunder namun Kocel memberikan revive dan akhirnya EVOS Divine harus tumbang di tangan tim Flash kali ini. Dengan cukup mudah dan juga cepat Bung Surya. Kehilangan 4 player sekaligus di sana EVOS. Padahal mereka sedang berada di posisi yang cukup nyaman. Top 3 berhasil mereka secure at least sampai di game sebelumnya. Tapi dengan tumbangnya mereka di game kali ini membuat harusnya gap semakin lebih jauh lagi Bung Surya. Ya, apalagi Virtus Pro-nya berhasil reset. Tadi kan sempat terusir juga di peperangan sebelumnya oleh Bigetron gitu bersama Famos juga. Virtus Pro-nya seenggaknya kalaupun belum dapetin poin eliminasi dia masih bertahan gitu. Placement dia akan dapat. Tapi sayangnya EVOS Divine gagal untuk memaksimalkan kesempatan untuk mendapatkan poin lebih banyak atau setidaknya menyamai dulu di game ini ke arah Virtus Pro. Virtus Pro hampir tumbang, kesempatan itu hampir ada. Namun ya balik lagi Virtus Pro bisa reset, EVOS Divine-nya malah kepleset. Waduh, sangat disayangkan. Tentunya harapan kita hanya tersisa Bigetron kalau kita ngomongin top 3 kali ini. Iya, ya. betul. Mereka udah berhasil untuk mendapatkan arsenal dan juga beberapa lootingan yang cukup ideal. Membuat mereka akan menjadi tim yang tentunya cukup siap untuk berada di late game. Jadi ya Hawang, satu hit berhasil menjatuhkan seorang Adam tepat di kepala. Kamu dari AWM yang digunakannya. Kiong berhasil buat terjatuh, ada satu gol yang dipasang kali ini. Berapa juga Joseph pecah. Harus reset lagi. Crime MKS berhasil merevive 3 temannya. Hati-hati. Tentunya itu player-player lawan sudah paham betul ini. Kalau di revive dari daerah comment post di zona saat ini, dari arah mana playernya akan turun, dari jalur mana. Tinggal player yang ada di langit itu memutuskan ke arah mana untuk menuju ke dalam zona lebih aman. Ditambah lagi itu revive pakai revival spot itu gak aman ya, senjata gak ada. Dan kalau sampai senjatanya nggak ada, artinya kan perangnya nggak bisa Bung Surya. Perang nggak bisa. Selesai itu sudah. Kelihatan dari orang-orang yang di bawah itu sudah akan diberikan tembakan. Dan betul aja itu beberapa player Onyx sudah terjatuh. Bahkan aku rasa sebelum menyentuh tanah tadi. Mereka udah harus dihujanin peluru ya. Iya, iya. Ini dia. Crime MKS lagi-lagi tersisa berdua kali ini bersama seorang Adam. Entah ada di mana dianya. Namun Crime tidak memiliki medkit. Harus berjuang di tempat yang berbeda. Sementara Adam baru aja membuka pocket marketnya. Harusnya ini senjata pocket market ya, yang ngebuat dia masih bisa bertahan sejauh ini. Ada kode yang belum diaktifkan untuk mendeteksi apakah ada player lawan. Itu dia eksposinya. Entah melihat sini atau tidak. Sepertinya tidak. Atau mungkin sudah kelihatan tapi belum ada hit. Dan ekspor ternyata yang menjadi incaran. Namun dia menjatuhkan dirinya sendiri. Di bagian depan sebentar lagi akan terjadi war tentunya antara Virtus Pro mungkin bersama EG Global yang sudah berada di satu tempat yang sama namun masih berbeda tempat sedikit di balik tembok ya. Itu dia, hati-hati Adam, masih mengendap. Crime MKS-nya terjatuh oleh Playzone namun dikill oleh seorang Exposi. Adam 5 medkit dimiliki namun masih sangat berhati-hati. Stepnya kebaca itu dia oleh Exposi. Akan dicari kepalanya. Exposi belum melihat. Namun Adamnya pasang wall. Kali ini akan men-trigger tentunya dan tim yang ada di bagian depan sana memberikan serangan ke arah seorang Adam dan harus tumbang oleh seorang Dew. Onyx harus puas di placement ke-7 saja. Yes, placement ke-7 bukan menjadi satu hal yang sangat luar biasa karena mereka pun sedang benar-benar membutuhkan poin Bung Surya. Tapi kalau kita lihat Bigetron dengan 8 poin eliminasinya, mengetahui ada satu lawan di bagian depan, coba untuk melakukan opening fire ke bagian lawan yang sudah bersembunyi di balik kompon. Hujan peluru tidak bisa terhindarkan kali ini. Itu dia.
menahan 2 player dari tim WAG untuk bergerak masuk ke dalam zonanya. Namun tim Bigetron jangan fokus ke satu arah aja, karena di sisi kanan belakang mereka akan masuk satu tim utuh menyerang ke arah mereka. AG Global entah sudah terdeteksi atau belum, namun ini dia WAG akan berperang berhadapan dengan tim Heavy kali ini. Tatsuya yang digunakan oleh seorang Alan masih tertutupin glue wall yang dipasang sebelumnya oleh tim Heavy. Alan berada di bagian atas, terkena Thrill of Battle karena Josephnya sudah pecah sebelumnya tadi. Harus menahan 20 detik sehingga serangan mungkin bisa mereka bangun kembali. Namun kita berpindah ke pertahanan yang akan segera dibangun oleh tim Bigetron Esports dengan beberapa duel yang di-spam untuk menutup serangan dari tim AG Global yang sudah menanti di bagian depan sana. Bertahan satu playernya berhasil buat terjatuh kali ini. Dix masih berupaya untuk memberikan revive terhadap satu player. Satu dua player berhasil buat terjatuh, bahkan 3 kali ini AG Global harus tumbang di tangan 3 player saja. Sangat-sangat mengganggu permainan dari Bigetron, tapi tidak berhenti sampai di sana Bung Surya. Fight akan segera berdatangan lagi karena peperangan yang sudah dibuka barusan. Ini dia 4 tim tersisa, di mana WAG hanya tersisa 1 player yang sudah terjatuh bahkan tumbang oleh seorang demon. Kesempatan besar bagi tim Bigetron Esports, hanya bisa mendapatkan buyah mereka kali, namun lineman yang meledak baru saja menghentikan pergerakan dari player di tim Bigetron Esports. Sudah akan masuk ke pertahanan dari tim Heavy. Ngambil bagian atas, tapi headshot sudah berhasil didapatkan karena seorang Azril harus menghentikan langkahnya. Bahkan 2 player juga, Kyong harus menunda tembakannya ke arah tim lawan. Masih harus fokus masuk ke dalam zona lanjutan. Masih di-spam juga mereka oleh tim siapapun yang sudah melihat pergerakan yang dilakukan oleh tim Bigetron Esports ini. Sudah berada di dalam zona kali ini. Ada satu tiang yang harusnya menjadi obstacle, mereka cukup solid, namun Dix tertangkap oleh seorang Ton yang menggunakan woodpickernya. Hati-hati, glue melter itu bisa jadi trigger yang akan menjatuhkan atau menghancurkan glue wall yang tadi mereka pasang sendiri. 13 poin eliminasi, masih ada tentunya 8 player yang bisa dijadikan poin eliminasi tambahan untuk tim Bigetron Esports. Namun Kyong berhasil tertangkap dan juga Dix berhasil dibuat terjatuh sehingga menyisakan seorang Azril sendiri saja kali ini. Ya, sendiri saja berhadapan dengan 2 tim dari Vietnam, dan juga ini bukan kabar baik karena harusnya tim Indonesia menutup kesempatan mereka untuk langsung mengusir Virtus Pro yang sedang berada di bagian atas, Bung Surya. Iya, tanpa glue wall ini seorang Azril. Tanpa glue wall, armornya cukup harusnya kalau berhadapan dengan 1 orang. Namun 4 player dari tim Heavy yang berada di bagian bawah juga belum mengetahui posisi Azril. Kalau sudah ketahuan 1 orang itu bakal dikomit. Apalagi kita tahu ritme dari tim Vietnam ini yang sangat solid dan komit banget gitu. Kalau sudah mengetahui posisi lawannya mereka akan hajar. Tinggal dimana eksekusinya juga player-player dari tim God of Love yang berada di bagian atas. Apa lanjutan dari 2 tim yang masih berempat ini, karena bisa saja akan adu medkit playernya. Tapi yang mungkin aku bisa lihat ya, ada player yang akan menjatuhkan diri ke bawah dari God of Love itu untuk memerangi player-player dari tim Heavy, sehingga 1 orang di atas nanti akan medikasi. Yes, sebenarnya paling bijak adalah mengirimkan 3 orang sekaligus ya Bung Surya. Iya, turun ke bagian bawah, perangi, kurangin HP-nya kan. Betul. Player Casey mungkin ikut ke bawah, atau player Casey bertahan di atas, jadi kirim 2 orang aja yang ke bawahnya untuk yang di atas medkitan, suntikan diberikan ke atas. Casey juga backupin player yang di atas, itu bisa saja skenarionya akan dilakukan. Yanbin sudah melihat pergerakan ke arah bawah, namun gak ada granat di tangannya yang bisa menjatuhkan atau dilemparkan ke arah player-player di tim Heavy. Dan ini dia Azril sudah menggunakan medkitnya, akan bergerak, ambil lagi medkitnya, berada di balik 1 box, entah sudah diketahui atau belum. Namun sudah ada 1-2 player akan turun. Dan tim Heavy menyambut kedatangan mereka. Numpuk di 1 titik yang sama kali ini. Sudah ada tembakan yang akan dilakukan oleh player-player dari tim Heavy itu sendiri tentunya. Azril masih bertahan sejauh ini. Azrilnya naik ke bagian atas. Bagus banget mengusir Demon. Peperangan akan terjadi di bagian bawah. Demonnya cukup sekarat kali ini.
Masih bisa bertahankah? Berhadapan dengan seorang KB yang berhasil menjatuhkan seorang Demon. Artinya 3 lawan 4 akan terjadi di bagian bawah kali ini. Masih akan berperang dengan senjata shotgunnya. Harus berhati-hati juga player yang ada di atas Azrael. Harus hati-hati. Ini dia. Gak ada peperangan. Tidak ada tembak-menembak. Sama-sama akan adu medkit. Tapi dia naik ke bagian atas coba untuk memberikan serangannya ke arah player bertahan dari tim Heavy Gate. Nice. Kabi berhasil buat terjatuh juga. Please One juga sama. Namun itu dia Azrael. Masih bertahan Azrael. Dan Azrael. Lagi Azrael. Azrael. Big get down. It is sport.